Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa, sanak, saudara di kampung maupun di rantau, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas suatu hal yang luar biasa, yaitu silik tak bertuan. Sebuah ungkapan yang bisa menimbulkan hal yang cukup kontroversi, namun hal ini bisa memberikan inspirasi untuk menggali lebih dalam kepada generasi tentang perjalanan dan perkembangan silik di Minangkabau. Hal ini juga bisa mempersatukan pandangan tentang silik di Minangkabau. Dari pengalaman saya di channel Hidayah Minang yang mulai memposting video silik sejak awal tahun 2011 dengan niat untuk berbagi informasi dan diharapkan dapat menjadi motivasi bagi generasi muda yang ingin tahu lebih dalam tentang peradaban dan kebudayaan Minangkabau, terutama tentang keunikan silik di Minangkabau, di mana semangat ini muncul dari hasil penelitian beberapa pemerhati kebudayaan di Minangkabau yang melakukan penelitian tentang pengetahuan generasi muda Minangkabau tentang budayanya sendiri. Hasil penelitian tersebut cukup mengecewakan, di mana para peneliti mengemukakan hasil penelitian mereka bahwa generasi muda Minangkabau telah menjadi tamu di daerah mereka sendiri, di mana sebagian besar generasi muda saat itu tidak lagi memahami, tidak lagi mengetahui tentang budayanya sendiri. Hal inilah yang menjadi motivasi pertama bagi saya untuk berbagi informasi dan melakukan berbagai cara untuk mengajak generasi muda mengenal dan mempelajari budayanya sendiri. Sebab budaya Minangkabau bukan sekedar acara seremonial, bukan sebuah proses-proses adat yang hanya sebatas acara seremonial saja, tetapi budaya Minangkabau telah banyak melahirkan berbagai tokoh, telah banyak menciptakan, mengkader para tokoh-tokoh yang telah tercatat dalam perjalanan sejarah. Tokoh-tokoh penting baik di bidang agama seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, seperti Tuanku Iman Bonjol, Buya Hamka, dan lain sebagainya. Masih banyak tokoh-tokoh agama yang telah dilahirkan dari peradaban dan kebudayaan Minangkabau. Tidak juga ketinggalan tokoh kebangsaan, tokoh nasional seperti Tan Malaka, Haji Agus Salim, Dahlan Abdullah, Pak Hatta, dan lain sebagainya. Sangat banyak tokoh-tokoh. Bahkan akhir-akhir ini telah banyak ditemukan sejarah-sejarah membuktikan banyak generasi Minangkabau yang memberi peranan penting di berbagai daerah di belahan dunia. Oleh sebab itu, saya mengajak generasi muda untuk mempelajari budayanya sendiri dengan berbagai metode, dengan berbagai acara. Pada tahun 2009, saya mulai menggunakan media sosial untuk berbagi informasi, dan tahun awal 2011 saya mulai menggunakan YouTube berbagi pengalaman. Di media sosial ini cukup banyak memberikan hasil positif. Semenjak 2011 mulai ada yang bertanya tentang budaya, banyak yang menghubungi, banyak yang berkomentar di media sosial. Ada yang bahkan ada yang bertanya secara langsung
menghubungi secara langsung. Ada juga yang saling mengklaim silek yang saya tampilkan berasal dari daerahnya. Inilah salah satu kehebatan leluhur Minangkabau yang mampu mengemas ilmu pengetahuan dan pemahaman di dalam rumusan, di mana ketika seseorang menemukan dan mulai mengurai rumusan yang disimpan, maka akan menemukan pemahaman kesamaan yang dapat menyatukan. Begitu pula dengan gerak langkah silek, tidak diikat dengan kekakuan, tidak diikat dengan teknik-teknik yang kaku, namun mengajarkan kepada sebagai kerangka yang selalu berkembang sesuai kebutuhan. Inilah yang dimaksud dengan salah satu ungkapan, baju dipakai usang, adat dipakai baru. Artinya adat dan budaya Minangkabau akan selalu berkembang mengikuti zaman sesuai dengan kerangka kebenaran. Ini jugalah yang dimaksud dengan ungkapan nantak lakang dek paneh, nantak lapuk dek hujan, lestari sepanjang zaman. Dalam silek, hal ini juga menjadikan sebuah dasar dalam pengembangan teknik gerak langkah. Maka dari hasil perjalanan panjang yang saya lakukan sejak tahun 1997 mendatangi berbagai daerah, rata-rata hampir semua tua-tua silek, hampir semua para tokoh-tokoh maupun sesepuh yang saya temui memberikan penjelasan bahwa silek tidak memiliki gerak langkah yang baku, namun ia akan berkembang di dalam kerangka yang telah ditetapkan oleh leluhur Minangkabau. Kerangka-kerangka yang telah dihasilkan atau telah disusun oleh leluhur Minangkabau dari pemahaman dan pemerhatian atau penelitian mereka tentang berbagai konsep ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini yang bersumber dari alam semesta. Di balun seleba kuku, di kambang seleba alam, alam tak kambang jadi guru, bumi jolangi kata ladan. Artinya sebuah konsep yang diwariskan melalui proses pengkajian yang sangat dalam dari berbagai sisi, dari berbagai rumusan, dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, sehingga menimbulkan atau menemukan sebuah teori di dalam kehidupan, yaitu teori keseimbangan dan keteraturan alam. Inilah yang menjadi dasar landasan peradaban dan kebudayaan Minangkabau, termasuk silek itu sendiri, di mana silek berawal dari keseimbangan. Inilah proses atau pola langkah yang selalu diajarkan di dalam silek secara tradisional. Beraja melangkah artinya secara teknik bela diri mencari titik keseimbangan untuk menemukan atau menghasilkan gerak langkah yang mengalir mengikuti kehendak alam. Bahasa atau kata yang selalu dikenalkan beraja melangkah, mencari pelangkahan, artinya ketika seseorang telah memahami hakikat keseimbangan, maka ia akan menemukan hakikat keteraturan gerak langkah yang selalu mengalir sesuai dengan kerangka pemahaman. Inilah salah satu landasan dasar dari setiap pergerakan dan perkembangan dalam silek di Minangkabau. Keseimbangan merupakan pondasi untuk berdirinya sebuah bangunan yang kokoh. Keseimbangan merupakan dasar, namun untuk memahami benar-benar tentang keseimbangan, maka dibutuhkan pengetahuan lain dari berbagai hal di dalam kebudayaan Minangkabau. Mudah-mudahan informasi sekilas ini dapat bermanfaat dan memberi inspirasi kepada generasi muda yang ingin mendalami dan mengetahui tentang kebudayaan Minangkabau, khususnya silek Minang. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.